Penyakit yang paling mengerikan adalah rasa takut yang tidak pada tempatnya. Takut itu hanya kepada Allah. Tanamkan rasa takutmu kepada Allah, sehingga tak ada takutmu kepada makhluk satupun. Tapi kalau takut dikit, orang kalau terlalu takut menengok pucuk pisang macam pocong. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kata setan, aku tak di situ. Aku di sini bodoh. Pucuk pisang pula dibacakannya ayat kursi. Orang kalau terlalu takut, terlalu cemas, habiskan takutmu kepada Allah, sehingga tak tersisa lagi sedikit pun di kepalamu kepada makhluk. Takut tak makan. Anak kau sekolah di mana? Anak saya sekolah fakultas hukum, akan jadi pengacara, gajinya per jam 100 juta. Wow. Anak kau di mana? Anak saya sekarang pejabat hebat. Anak kau di mana? Anak saya di pesantren. Apa? Di pesantren? Nanti makan apa? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sengaja dibuat Allah otak itu di atas, lambung itu di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kamu semuanya aku uji dengan berbagai macam ujian. Ujian yang pertama adalah khauf. Khauf artinya takut, cemas, galau. Yang sekolah takut tak naik kelas, yang sudah kuliah takut tak lulus, yang sudah lulus takut tak kerja, yang sudah kerja takut tak naik pangkat, yang sudah naik pangkat takut tak bisa ngumpul duit, yang sudah ngumpul duit takut tak bisa nikah, yang udah nikah takut tak punya anak, yang sudah punya anak takut tak punya cucu. Hidup ini akan terus takut, 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 takut. Orang yang takut, darah tingginya naik, jantung koroner naik, gula darah naik, akhirnya mati. Cemas terus, takut terus. Ada durian, takut. Ada kepiting, takut. Ada udang, takut. Mati aja lah. Ustadz, ada yang Ustadz takutkan? Tak ada takut saya sama apapun. Dikasih orang kepiting, habis. Dikasih orang santan durian, 2 piring hari ini. Dikasih orang ikan besar, selesai. Kita habiskan takut kita hanya kepada Allah Subhanahu. Tapi jangan gara-gara ini besok ibu tak pakai helm, ditangkap sama Pak Polisi. Mana helm? Kita hanya takut pada Allah. Kata Pak Polisi, memang ibu aja yang datang pengajian tadi malam. Aku pun ada juga di situ. Memang ibu takut sama Allah, aku pun takut juga. Rupanya takut aku menilang ibu. Jangan terlalu takut ibu. Takut cemas, takut mati, takut segala macam. Bangkitkan semangatmu, katakan la ilaha. La ini jitama'atil ummatu, berkumpul semua umat di manusia ini, mau mencelakakanmu, mau menyantetmu, mau membunuhmu, mau menculikmu. Kalau tidak, kata Allah, tidak akan terjadi. Betul? Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Jangan nanti lewat di duri, lampu merah, lewat aja. Ustaznya, prit, kenapa kau lewat? Kalau tak mati, kata Allah, tidak mati. Kata Pak Polisi, memang tak mati, tapi kok aku tangkap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ketakutan inilah yang membuat orang menjadi buat dosa. Ustadz Somad, jilbab saya panjang, baju saya panjang, tapi kata mama, nanti kalau jilbab kau panjang, baju kau panjang, kau tak laku nak. Anaknya sudah tak takut, emaknya pula takut. Kata mak, apa kata makmu? Kata mama, kalau jilbabmu panjang, bajumu panjang, nanti kau tak laku, kau jadi gadis tua. Terus apa kata makmu? Pacaran aja nak. Tapi kata Ustadz Somad, berdosa mah. Dosanya biar mama yang nanggung. Mak celako.
Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kamu akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kenakalan remaja, bukan kenakalan anak muda, tapi kenakalan orang. Alhamdulillah di apa tadi? Di Jambai sudah tak ada orang tua yang begini. Memang dulu pernah ada tapi udah mati dah. Ada pun yang ini baik semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan takut ibu. Jangan takut tentang hidup. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang menipu? Kenapa orang main timbangan sawit? Karena takut. Timbangannya ini apapun naik ke situ tetap 50 kilo. Baik janjang kecil maupun yang besar, Abdul Somad pun duduk situ tetap 50 kilo. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang main timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, kalau dia menimbang, kalau dia membeli, dia mau penuh. Kalau dia yang membeli ikan di pasar kurang satu mata, baca Yasin tak nampak, tapi timbangan di pasar tajam. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia yang menimbangkan barang orang curang, tipu, bohong, nauzubillah. Alhamdulillah di Jambai sudah tak ada lagi. Dulu pernah ada tapi udah mati dimakan cacing tanah semuanya. Ini yang hidup nih sekarang, ini yang tinggal yang baik-baiknya aja semua. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang pertama adalah takut. Orang kalau dia terlalu takut dengan dunia ini, dia tidak pernah akan merasakan nikmatnya hidup. Mau makan takut gemuk, mau puasa takut kurus. Kalau kita pikirkan cakap orang, dunia ini tidak susah, dunia ini tidak sulit. Yang susah, sulit, ribet, jelimet, payah memikirkan cakap orang. Betul? Macam saya nih, kurus. Apa kata orang? Kasihan Ustaz Somad tak makan. Gemuk kita, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Capek kita mikirin orang. Capek deh. Yang penting benar kata Allah, yang penting benar kata Rasulullah. Semua orang mengatakan kita salah. Kalau benar kata Allah, yang kita pakai cakap orang apa kata Allah. Jadi jangan takut menjalani hidup. Pesankan ke anak-anak ibu, jangan kau takut. Anak muda mau minang anak gadis ditolak, cinta ditolak, dukun. Gara-gara apa? Takut tak jodoh. Ibu-ibu pakai pelet ke dukun, takut lakinya diambil orang. Padahal tak ada orang mau ngambil lakunya, kurus kering kerontang. Apa yang mau diambilnya? Ibu aja yang ketakutan. Ibu-ibu yang di sini alhamdulillah tidak takut lagi. Betul kan, Bu? Awas. Sempat hilang abang tuh nanti di kebun sawit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kamu akan kami uji dengan rasa takut, cemas, galau, gundah gulana. Maka tidak ada yang bisa mengobati hati yang galau, yang takut, yang cemas, kecuali banyak berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Wahai engkau yang punya jabatan, takut jabatanmu turun. Lahul mulku, Allah yang punya jabatan. Wahai engkau yang saat ini dipuji-puji orang, takut nanti kau tak dipuji orang, ingat Allah yang punya pujian. Walahul hamdu, yang hari ini hidup takut mati. Yuhyi, berapa banyak orang yang diponis mati sampai sekarang tak mati-mati. Bapak kalau tidak mau operasi 3 bulan lagi mati. Sudah 3 tahun tak mati-mati. Malah yang nyuruh operasi itu mati duluan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Itu ditanamkan ke dalam hati kita untuk mengusir rasa takut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi jangan pula gara-gara begini besok subuh begitu. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Apa
Rupanya Pak Imam juga dulu. Ada pula orang selesai sholat tak dibacanya zikir ini betul-betul, asal keluar aja dari mulut. Qadir, Qadir, Qadir. Apa yang kau baca tadi? Kenapa Qadir Qadir? Rupanya nama lakinya Abdul Qadir. Mohon maaf Pak Qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Anak mau berangkat sekolah jauh takut, anak mau sekolah ke Pekanbaru khawatir, anak mau berangkat ke Mesir cemas, anak mau ke pondok pesantren ngeri. Kau letaklah anak di celah ketiak, mati dia kena ketiak. Terbanglah kau sejauh mata memandang anakku, di hari petang kau akan kembali pulang membeda, membesarkan, membina kampung halaman jam baik. Betul? Allahu Akbar. Kalau ada rasa cemas, rasa khawatir dalam hati kita untuk mengusir setannya, Allahu Akbar. Kalau ada kawan mengantuk di sebelah, Allahu Akbar. Kalau besok suami tak sholat subuh, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya ibu-ibu di Jambai. Pak polisi pun disuruhnya minggir. Minggir sedikit Pak gitu. Luar biasa ibu-ibu. Gara-gara saya bilang jangan takut, akhirnya Pak polisi pun dia tak takut. Mohon maaf Pak polisi. Ini bahaya ceramah Ustaz Somad. Apa kabar bapak-bapak semua sehat? Pendekar-pendekar ketakutan minggir semua. Padahal mestinya mereka kan menjaga di sini nih, kan? Tapi kan emak-emak radikal takut minggir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang paling mengerikan adalah rasa takut yang tidak pada tempatnya. Takut itu hanya kepada Allah. Tanamkan rasa takutmu kepada Allah, sehingga tak ada takutmu kepada makhluk satupun. Tapi kalau takut dikit, orang kalau terlalu takut menengok pucuk pisang macam pocong. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kata setan, aku tak di situ. Aku di sini bodoh. Pucuk pisang pula dibacakannya ayat kursi. Orang kalau terlalu takut, terlalu cemas, habiskan takutmu kepada Allah, sehingga tak tersisa lagi sedikit pun di kepalamu kepada makhluk. Takut tak makan. Anak kau sekolah di mana? Anak saya sekolah fakultas hukum, akan jadi pengacara, gajinya per jam 100 juta. Wow. Anak kau di mana? Anak saya sekarang pejabat hebat. Anak kau di mana? Anak saya di pesantren. Apa? Di pesantren? Nanti makan apa? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sengaja dibuat Allah otak itu di atas, lambung itu di bawah, biar supaya jangan mikir makan. Kalau sikit-sikit kau pikir makan, nanti makan apa, nanti pesantren makan apa, kalau kau belajar agama makan apa, kalau kau nikah sama SAG makan apa, berarti otak kau sama lambung dekat, namanya otak udang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini rasa takut ini mesti dikelola dengan baik. Itulah makanya khotib kalau hari Jumat naik ke atas mimbar, apa kata khotib? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah wahai jamaah. Wahai jamaah laki-laki hari Jumat, takutlah kamu kepada Allah, jangan takut sama bini. Kalau ibu masih merepet 24 jam, abang sedang di mana, pulang sama siapa, banyak jalan sama siapa, itu artinya bapak bersyukur, karena ibu inilah yang menjaga bapak supaya tetap takut kepada Allah. Ibu siap merepet? Lanjutkan. Tapi kalau repetnya hanya masalah dunia, aku sudah nikah sama lama sama kau bang, tapi rumah belum kau buatkan. Mobil mana tetangga kita emasnya sudah sebesar ban Vespa. Aku masih juga 3 gram itu pun dah hampir putus.
Bapak, kalau ibu ini masih merepet, ibu bapak di mana, pulang jam berapa, uang kemana aja, bersyukurlah Pak, bersabarlah Pak. Insya Allah bapak yang sudah terlalu banyak kena repet ini nanti tidak kena azab kubur lagi. Pas ditanya sama malaikat mungkar nakir, gimana kita azab ini? Nggak usah, dia udah azab kali.